Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, kami dari kelompok 5 atas nama yaitu saya sendiri Jaja Handika dan juga teman saya yaitu Saudari Satriani. Kami di sini membahas tentang dolalah dan tingkatannya. Baiklah, materinya itu yang pertama yaitu pengertian dolalah. Yang harus kita ketahui, dolalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut majlul, yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut majlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang kedua yaitu adalah kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk itu sendiri. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil disebut dalil hukum. Adapun dua kelompok pendapat tentang tingkat dolalah lafaz dari segi kejelasannya, yaitu adapun kelompoknya itu adalah golongan Hanafiyah dan golongan mutakalimin. Selisih tingkat kejelasannya adalah pada kemungkinan atau tingkatnya menerima takwil, makna yang dipahami dari bentuk nas itu sendiri, dengan tidak mungkin dipahami dengan makna lain. Lebih jelas petunjuknya daripada makna yang dipahami dari bentuk nas tapi mungkin dipahami dengan makna lain. Sedangkan selisih tingkat kesamarannya adalah mampu atau tidaknya menghilangkan kesamaran itu sendiri. Nas yang memiliki kesamaran yang tidak mungkin menghilangkan kesamaran itu adalah nas yang memiliki kesamaran yang tidak mungkin menghilangkan kesamaran itu kecuali dikembalikan ke pembuatnya, yaitu syar'i, adalah lebih samar daripada nas yang memiliki kesamaran tetapi ada metode untuk menghilangkan kesamaran itu dengan penelitian atau ijtihad. Adapun golongan Hanafiyah dimulai dari yang jelasnya bersifat sederhana, yaitu zahir, dan cukup jelas, yaitu nas, dan sangat jelas, yaitu mufassar, dan super jelas, yaitu muhkam. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah az-zahir atau sederhana. Untuk memahami az-zahir itu tidak memerlukan petunjuk lain, melainkan langsung dari rumusan lafaz itu sendiri. Namun lafaz itu tetap mempunyai kemungkinan lain, sehingga Muhammad Adif Salih menyimpulkan bahwa zahir itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan rumusan lafaz itu sendiri, tanpa menunggu qarinah. Qarinah ini adalah berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan atau pendapat. Jadi, suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunjukkan qarinah yang ada di luar lafaz itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan ditaksis, ditakwil, dan dinasik. Ditaksis, mungkin kita sudah mendengar yang namanya ditaksis, tapi saya ingin menjelaskan apa itu ditaksis. Taksis itu sendiri adalah mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuan yang masuk ke lafaz am
itu hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada, yang tidak dikeluarkan dari ketentuan lafadz atau dalil am tersebut. Adapun takwil di sini itu memindahkan lafadz dari makna yang lahir kepada makna lain yang juga mempunyai lafadz tersebut, dan jika maknanya tersebut sesuai Al-Quran dan Sunnah. Adapun nas di sini yaitu adalah pembatalan hukum, baik dengan menghapuskan dan melepaskan teks yang menunjukkan hukum dari bacaan atau membiarkan teks tersebut. Tetap ada sebagai petunjuk adanya hukum yang dimansukh. Mansukh di sini yaitu yang dihapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Seperti itu. Adapun sepanjang maksudnya dalam dipahami dari kalimat itu tanpa membutuhkan suatu qaryah tetanda, namun maksud tersebut bukanlah yang dikehendaki dengan sebenarnya dari susunan kalimatnya pada kalimat tersebut dengan johir. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya itu adalah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Firman tersebut adalah johir dalam menghalalkan segala macam jual beli dan mengharamkan segala macam riba. Karena itu adalah makna yang segera dapat dipahami dari kedua lafadz lafadz harrama dan ahalla, menghalalkan dan mengharamkan tanpa membutuhkan suatu qaryah. Hukum johir wajib diamalkan menurut arti yang ditunjukkan lafadz itu kecuali ada dalil yang mentakwilkannya. Contoh lain, maka perkawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Bermakna jelas dalam memperoleh kawin dengan wanita yang halal. Dan selanjutnya itu adalah an-nas, yaitu cukup jelas. Menurut bahasa, nas atau raf'u syai'i atau munculnya segala sesuatu yang tampak atau sering disebut dengan manas had. Menurut istilah definisi sebagai berikut: suatu lafadz yang dimakna yang tampak atau sering disebut dengan manas had. Menurut istilah definisi sebagai berikut: suatu lafadz yang maknanya lebih jelas daripada johir bila ia dibandingkan dengan lafadz zahir. Muhammad Adib bin Salih kesimpulan bahwa yang dimaksud nas adalah suatu lafadz yang menunjukkan hukum yang jelas yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan dinas dan ditakwil. Kemungkinannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dari lafadz zahir. Selain itu ia dapat dinas pada zaman risalah atau zaman Rasulullah SAW. Sebagai contoh, pada zaman zahir sebelumnya, yaitu dilalahnya tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba. Pengertiannya diambil dari sunan kalimat yang menjelaskan hukum. Di sini nas lebih memberi kejelasan daripada zahir. Halalnya jual beli dan haramnya riba
karena makna yang diambil dari pembicaraan bukan dari rumusan bahasa. Mungkin selanjutnya itu dijelaskan oleh teman saya itu Satriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Jaja Handika, yaitu yang ketiga adalah al-mufassar, atau artinya adalah sangat jelas. Menurut istilah ahli usul fikih, al-mufassar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Antara lain karena bentuk nas itu dengan sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan pergilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran surah At-Taubah ayat 36. Karena kata kafah atau semuanya meniadakan adanya perkecualian, bentuk banyak sekali materi hukum pidana yang membatasi jumlah hukuman atas tindakan tertentu. Juga materi undang-undang perdata yang membatasi macam-macam tindakan. Kemudian yang keempat adalah al-muhaqqam atau super jelas. Al-muhaqqam menurut bahasa diambil dari kata ahtama yang berarti aqama, yaitu pasti dan tegas. Secara istilah menurut As-Sarabsi, muhkam itu menolak adanya penakwilan dan adanya nasak, sehingga muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah, tegas dan jelas serta qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil atau ditahsis dan dinasok. Meskipun pada masa Nabi lebih masa setelah Nabi, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut yang sangat jelas dan tegas tidak mungkin diubah, yang artinya, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kemudian dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Quran surah An-Nur ayat 4. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jihad itu berlangsung sampai hari kiamat. Golongan kedua yaitu jumhur dari kalangan mutakalimin yang dipelopori oleh Asy-Syafi'i yang membagi lafaz dari segi kejelasannya menjadi dua macam, yaitu zahir dan nas. Kedua bentuk lafaz ini disebut kalam mubayyan. Mubayyan adalah suatu perkataan yang terang, maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Dalam hikmatus tisiri, mubayyan merupakan suatu ucapan atau perkataan yang jelas dan atau sudah tidak memerlukan penjelasan lagi. Dan penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau penjelas terhadap lafaz yang mujmal yang belum dapat dipahamkan, dan berhak memberikan penjelasan ini adalah syar'i. Sedangkan dari segi ketidakjelasannya dibagi menjadi dua macam, yaitu mujmal dan mutasyabih. Mujmal adalah suatu lafaz atau kata yang belum jelas, yang tidak bisa menunjukkan maksud yang sebenarnya jika tidak terdapat keterangan penjelasan lain yang lebih menjelaskan. Mutasyabih adalah ayat-ayat yang samar maknanya dan tersembunyi dari kebanyakan manusia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang kokoh keilmuannya. Contohnya adalah ayat-ayat yang bersifat global dan tidak ada perinciannya di dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dirikanlah sholat. Nah, mendirikan sholat tidak dijelaskan tata caranya karena ayat ini
hanya menyebutkan kewajiban mendirikan sholat saja, tetapi bagaimana tata caranya ini diketahui dari dalil lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari dari penjelasan kami tadi yaitu adalah dalalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atau sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama adalah madlul atau yang ditunjuk. Dalam hubungannya dalam hukum yang disebut dengan madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Dalil itu disebut dengan dalil hukum. Ditinjau dari segi kuat dan lemahnya, ulama Hanafiyah menggolongkan dalalah menjadi 4, yaitu yang pertama adalah dalalah al-ibarah, yang kedua adalah dalalah al-isyarah, yang ketiga adalah dalalah al-nas, yang keempat dalalah al-iktidha. Tingkatan-tingkatan tersebut mempunyai konsekuensi ketika terjadi kontradiksi antara dalalah yang satu dan dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi dalalah dan tingkatannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengarkan atau kata-kata salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 5.